Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun anda berada, salam jumpa dengan saya Pak Edi Sugianto dari NAX DN Institute of Quantum Meteorology, naxdn.com ya. Kemarin ya, ketika saya posting video ini ya, video mengenai case tadi seri 1 mengenai praktek sabda gendam, itu terkait dengan saya mengevaluasi salah satu hasil praktek daripada siswa. Itu di Facebook ada yang berkomentar, wah ini kan subjektif communication Pak, ini kan alpha telepati, ya kan. Jadi mereka ada yang berprasangka bahwa sabda gendam itu sama dengan subjektif communication ataupun alpha telepati, ya. Oke, mari kita cek subjective communication di Google ya. Di sini ada banyak subjective communication ya. Contoh di sini ya. Contoh mengendalikan pikiran orang lain dengan subjective communication ya. Kita lihat. Nah, coba baca perhatikan cara praktek yang di sini ya. Pertama, pilihlah waktu pada malam hari sebelum tidur. Usahakan tidak tidur lebih dari jam 11. Aku akan bangun saat pikiranku terhubung dengan Pak Ali atau bisa dengan kalian. Jadi begini, subjektif komunikasi itu ibarat kata itu tidak bisa sewaktu-waktu Anda gunakan. Jadi kalau yang saya ketahui memang ya seperti ini yang disebut dengan subjektif komunikasi itu kita harus masuk dalam kondisi alfa theta dulu ya, terkait dengan gelombang otak alfa theta dulu, atau mau tidur dulu terus janjian dalam batin dulu ya, seperti ini kan. Mama saya mau mentelepati si A, maka sebelum tidur kita baca afirmasi dulu, saya akan mentelepati si A atau si B. Nah, nanti kalau sambung saya akan bangun. Jadi seperti itu ya. Itu subjektif komunikasi. Saya akan cari di literatur yang manapun yang disebut subjektif komunikasi seperti itu. Saya juga paham mengenai alfa telepati. Ya, untuk dapat melakukan telepati alfa, kita harus masuk gelombang otak alfa dulu ya, baru kita dapat melakukan telepati. Nah, apakah sabda gendam seperti itu? Tidak. Untuk dapat membacakan telepathic suggestion, ya, sugesti telepatik versi sabda gendam, Anda tidak harus nunggu tidur dulu, ya. Mau tidur dulu dan ya kalau mau tidur dulu otomatis kan satu hari cuma satu target, satu hari cuma satu subjek, ya kan ya. Satu hari cuma satu subjek. Kalau mau satu hari lebih dari 2-3 target kan berarti kan mau tidur afirmasi dulu, tidur terus bangun, terus afirmasi lagi, tidur bangun gitu kan ya. Capek banget ya. Terus kemudian kalau alfa telepati kan harus meditasi dulu ya kan, meditasi dulu, visualisasi bla 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 ya kan ya. Atau kalau pakai sistem yang model-model gelombang otak itu berarti pakai apa, pakai audio brainwave dulu yang pakai ngung itu kan, terus supaya lihat gitu kan ya, ketelier gitu kan ya mak, ketelier ya kan ya, terus bisa alfa itu kan, terus baru telepati. Lah kita ndak ya, bukan begitu. Nah, kita sabda gendam sambil santai. Saya kalau lagi iseng-iseng aja di warung kopi kan sambil ngopi, terus kemudian saya pengen duduk di sebelah situ umpamanya, saya tinggal saya lihat aja, saya batin orang itu supaya pergi kan. Ya orangnya pergi gitu kan ya. Lah masa saya harus alfa dulu umpamanya di warung kopi, saya harus ngung dulu, atau malamnya saya meditasi dulu, masuk gelombang dulu, terus bayangkan besok dapat kursi warung kopi di situ. Ribet banget itu ya. Jadi sabda gendam itu tidak harus masuk dalam kondisi gelombang otak alfa dan theta, karena ya memang ini tidak identik dengan alfa theta dan tidak ada hubungannya dengan alfa theta. Sabda gendam adalah intinya adalah mengenai kesadaran kita terhadap dunia, kesadaran kita sendiri ya kan. Kalau kita dengan latar-latar tertentu yang saya berikan ya, dengan latar-latar tertentu yang saya berikan di website sabdasakti.com, kita belajar mengakses kesadaran kita sedemikian hingga kita bisa masuk dalam kondisi kesadaran khusus yang di mana di dalam kondisi itu kita mampu memancarkan sugesti yang bersih, pesan-pesan tertentu kepada orang lain. Itu ya. Jadi ini adalah mengenai kesadaran.
Nah, yang namanya kesadaran kan tidak harus masuk gelombang otak alfa theta dulu. Dimanapun kapanpun saja kita bisa melaksanakan sabda gendam. Kita dapat mempengaruhi orang lain, baik orang lain itu berhadapan langsung dengan kita, maupun orang itu berada jarak jauh, ya, jarak 100 meter umpamanya, atau bahkan di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Itu bisa kita pengaruhi dengan pemancara sabda gendam. Itu kan ya. Jadi sabda gendam bukanlah subjective communication, juga bukan alpha telepati, dan juga bukan telepati versi yang dari western ya, bukan telepati versi dari barat ya. Karena rata-rata dari barat kiblatnya ya masih alfa aja, masih bermainnya di gelombang otak alfa theta itu aja. Seolah alfa theta itu seolah sakral gitu ya. Seolah kalau nggak alfa theta nggak gimana gitu kan ya. Kita nggak ada hubungannya dengan alfa thetaan ya. Kita untuk dapat memancarkan sabda gendam, kita dapat melakukan dimanapun saja, kapanpun saja. Nah, itu ya. Jadi ini sedikit penjelasan saya mengenai sabda gendam, bukan subjective communication, juga bukan telepati versi barat ya. Sabda gendam ya sabda gendam, itu aja ya. Sebuah teknik bagaimana kita memancarkan sugesti batin ya dalam hati tanpa kata-kata yang keluar dari mulut, tanpa gerakan nonverbal apapun, tanpa perlu banyak gaya. Ya kan, kalau sugesti nonverbal kan bisa bergaya baju pendekar, bergaya baju ulama atau tokoh tertentu, itu kan masih nonverbal ya. Nah, kalau yang namanya ini sudah nggak pakai apapun, yang orangnya yang di tas itu bisa nggak ngelihat kita di luar pulau, di luar kota, di luar negeri kok ya. Ya nggak ada nonverbal, nggak ada verbal, sudah ya. Tahu-tahu orangnya, umpamanya kita kepingin supaya dia nelpon kita ya, kita apanya sabda gendam, tahu-tahu orangnya nelpon. Nah, dalam sabda sakti ini tidak hanya terkait dengan sabda gendam. Sabda gendam kan urusannya dengan makhluk hidup, urusannya dengan manusia umpamanya kan ya. Nah, selain sabda gendam, manfaat lain daripada belajar sabda sakti adalah kita dapat mempengaruhi alam semesta itu ya. Kita dapat mempengaruhi alam semesta karena hakikat manusia adalah makhluk yang paling mulia lah. Yang mempunyai yang dapat dikaruniai yang namanya potensi yang disebut dengan sultana nasiro ya, daya sultan ya. Daya sultan inilah yang dapat menggerakkan alam dan mempengaruhi alam. Nah, ketika saya berbicara mengenai hal seperti ini, bukan berarti kita ini Tuhan, bukan. Kita tetap manusia biasa, kita tetap makhluk Tuhan ya kan. Cuma kita dapat mendayagunakan segala potensi yang sudah diperuntukkan kepada kita. Jadi kita belajar sabda sakti ini bukan untuk menjadi sok hebat, sok sakti dan sebagainya, bukan. Tetapi kita belajar ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mengenal sejatinya diri kita sebagai pintu untuk mengenal sejatinya Tuhan. Nah, itu yang sebenarnya. Dengan kata lain, kenapa kita bisa melakukan seperti itu semua? Ya karena memang atas pertolongan Tuhan. Karena kita bergerak seirama dengan irama Tuhan, bergerak seirama dengan frekuensi ketuhanan. Sehingga daya kuasa ilahi ada dalam diri kita dan kita dapat menggerakkan daya kuasa ilahi itu untuk tujuan tertentu. Nah, itulah ya. Jadi walaupun kita punya ilmu seperti ini bukan berarti kita menjadi sok hebat atau sakti, enggak. Ya tetap kita manusia biasa lah. Ya, manusia biasa. Cuma kalau kita lagi memerlukan sesuatu ya tinggal dibatin saja, itu insya Allah sudah mewujud menjadi suatu realita yang nyata. Oke, sekian dulu sedikit penjelasan saya mengenai perbedaan daripada subjective communication, telepati dan sabda gendam. Sabda gendam memang unik dan berbeda, dan menurut saya inilah satu-satunya di dunia yang ada di sabdasakti.com. Oke, terima kasih atas perhatian sahabat semua. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam sukses untuk Anda semua.